As-salatu mahallul munajati. As-salatu mahallul munajati wa ma'danil mu'afati. Kata beliau, kenapa seorang itu harus suci hatinya di dalam salat itu sehingga terbukalah hadratnya dengan cara berhadapan? Beliau berkata, karena sembahyang itu tempat munajat. Karena sembahyang itu tempat munajat. Itu alasannya, Pak. Baik, ya, nyambung sebelumnya, kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kata pengarang kitab musannif, salat itu bila dia sucikan batinnya daripada selain Allah, makna selain Allah jangan ada yang lain gitu maksudnya, maka dia berdirilah di hadapan Allah itu seolah-olah di hadapan pada hari kiamat. Dengan demikian salat itu akan menyampaikan dia kepada Allah dan sucilah hatinya daripada penyakit itu, sehingga terbukalah segala pintu-pintu yang gaib-gaib itu. Kalau sudah pintu gaib itu terbuka, kenapa alasannya kita harus sucikan hati kita dengan cara salat? Maka beliau selanjutkan, as-salatu mahallul munajat. Karena salat itu merupakan tempat munajat. Apa arti munajat? Apa tahu arti munajat? Salat itu, as-salatu mahallul munajat wa ma'danil mu'afat. Alasan musannif mengatakan bahwasannya as-salatu mahallul munajat. As-salatu mahallul munajati. Bermula salat itu, apa salat itu? Mahallu, tempat, mahallul qiyam, itu kan artinya adalah tempat munajat. Nah, sekarang apa itu munajat? Itu munajat. Apa itu munajat kira-kira? Dia apa? Minta. Apa lagi? Mohon, minta. Salat itu tempat bermohon gitu. Salat itu tempat bermohon. As-salatu mahallul munajat. Yang lengkapnya begini. Munajat itu adalah bisikan hati untuk menyampaikan apa? Hajat kepada Allah. Nah, tuh. Ini adalah tepat-tepatnya. Maka ketika orangnya itu sholat, Allahu Akbar, hatinya berbisik.
Sebab dia ada yang dihajatkan kepada Allah. Itu alasannya kenapa dalam ketika kita dalam salat itu, maka sucikan batin, sucikan zahir. Bagaimana bisa kita untuk bisa berhadap kepada Allah yang hadrat Rabbul Alamin, sementara saat itu kita hati belum suci. Kita masih mengingat dagangan, kita masih mengingat pekerjaan, sehingga muncul buru-buru solat itu tadi. Tidak ada khusyuk. Ketika takbir, ketika kita ruku, gerakan-gerakan kita itu cepat. Kenapa? Karena ingin mau cepat selesai gerakan kita. Maka jangan seperti itu, kata Syekh Ibn Athaillah. Alasan beliau kenapa? As-salatu mahallul munajat. Karena salat itu tempatnya munajat. Artinya bisikan hati untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jelas ya? As-salatu 'alal munajati wa ma'danil mu'afati. Kalaulah salat itu merupakan tempat munajat, wa ma'danil mu'afati, dan tempat ikhlasan, dan tempat ikhlasan. Baik, ya? As-salatul munajati. Salat itu tempatnya munajat. Wa ma'danul, dilanjutkan yang tadi Bang Sen. Wa ma'danul, wa ma'danul mu'afati. Dan salat itu juga adalah tempat, dan salat itu juga sumber, boleh ma'dan, sumber, tempat menjernihkan hati. Tempat menjernihkan hati. Kalau dalam kitab Melayu tadi, tempat ikhlas-ikhlasan. Tempat menjernihkan hati. Bila seorang ini sudah merasakan manisnya daripada ibadah itu, betul-betul dia, tapi masih juga kenapa dia merasa menang sendiri, kenapa dia masih ada sombongnya, kenapa masih ada cinta dunianya, semangat untuk mencari daripada hartanya, berarti salat itu belum mensucikan hatinya. Salat itu belum. Bagi kita orang yang awam, mungkin ini orang awam, tingkatan kita ini tingkatan bawah. Ini peringatan, ini tingkatan orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang ibadahnya sudah menjalani, tapi dia belum mendapatkan daripada munajat itu tadi. Kalau dia rajin ibadah, maka dia akan mendapatkan munajat ini, hatinya bersih, karena dia berhadap kepada Allah. Tempat ikhlas-ikhlasan. Baik. Kemudian musannif, Pak, pengarang, menjelaskan kalimat ini, as-salatu mahallul munajat. Salat itu adalah tempatnya munajat. Ya, baik sini. Allah katakan di dalam Al-Quran, aqimis salah li dzikri. Salatlah kamu untuk mengingatku. Engkau bermunajat kepada Allah.
melalui daripada salat itu. Sampaikan hajatmu. Kalau benarlah seorang hamba itu salatnya, maka malaikat akan meniru salat seseorang itu. Itu malaikat. Bila benar salatnya, khusyuk hatinya, hudur hatinya, merasa hebat, habatun tuh, maka di situ malaikat akan meniru salat seseorang itu. Ya bayangkan aja, malaikat yang akan niru. Kemudian malaikat itu akan mengaminkan doa daripada seorang hamba yang benar-benar dia itu munajat, salatnya, hatinya. Contoh, seorang yang di dalam salat dia bersama dengan imam, dia ikuti tuntunan syariat dalam salat, dia ikuti tuntunan di dalam berjamaah, ya kan, itu kan berarti memang peraturannya, memang tuntunannya, syariat fikihnya dalam bermakmum, berjamaah. Idza amanal imam, apabila amin imam bersamaan dengan makmum, fa ammanu, maka yaitu kamu mengaminkan, di saat itulah para malaikat-malaikat ikut juga mengaminkan. Kan? Tempat bisikan hati untuk menyampaikan hajat supaya doa kita dikabulkan. Bagaimana caranya? Tembuskan terlebih dahulu bagaimana cara salat yang benar menurut syariat dulu, fikih. Kalau sudah demikian, maka malaikat akan meniru salat orang itu, sehingga malaikat pun akan mengaminkan seperti hadis Nabi. Siapa saja dia aminnya bersamaan dengan imam. Ketika imam baru mulai A, dia baru mulai A. Terkadang imam kan belum bilangkan A, dia sudah amin. Maka tidaklah sesuai. Artinya malaikat lihat-lihat aja. Tetapi ketika saat itu, kabulkan hajat, kabulkan ya Allah doa mereka, apa hajat mereka, ya. Bisikan hati mereka itu apa ya Allah, kabulkan. Amin. Gitu. Tidak imamana. Orang yang demikian itu kan meniru dia. Meniru salat seseorang, ibadah seseorang. Paham kan? Seseorang makmum yang mengucapkan amin bertepatan dengan ucapan amin malaikat. Nah, itu makmum itu bertepatan aminnya dengan imam, bertepatan pula daripada aminnya malaikat. Maka diampuni dosa-dosa yang lalu. Seorang yang dia itu diampuni dosa yang lalu. Supaya ucapan amin makmum bertepatan dengan amin malaikat, maka ia mengucapkan amin bertepatan dengan ucapan amin imam. Insyaallah sebenarnya pahala udah nampak di mata kita. Itulah kelebihan orang yang salat berjamaah. Kalau salat sendirian di rumah nggak dapat ini. Aminnya malaikat nggak dapat. Kalau dia ingin malaikat amin, maka dia bertepatanlah aminnya bersama dengan imam. Bertepatan. Ini yang nggak ada. Jauh bedanya pahala yang didapatkan oleh orang yang salat berjamaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini diriwayatkan oleh daripada Imam Muslim. Idza amanal imam fa aminu. Apabila beraminkan oleh imam, maka aminkan oleh kamu. Jelas tu? Man wafaqa ta'minahu, barang siapa yang cocok bertepatan daripada aminnya, ta'minul malaikat, niscaya mengaminkan oleh para malaikat. Kalau sudah malaikat mengaminkannya, ghufira lahu ma taqaddama, niscaya diampunkan oleh Allah Ta'ala daripada dosa-dosa yang dahulu. Paham Pak? Saya sampaikan berulang-ulang tuh. Sudah berulang-ulang. Bila ingin malaikat aminkan doa kita yang di dalam bisikan munajat tadi, Allah akan ampunkan dosa kita. Melalui dari mana? Malaikat
ikut mengaminkan daripada doa kita. Idza amanal imam fa'aminu. Apabila imam beraminkan oleh imam, maka aminkan olehmu, hei para makmum. Fa innahu man wafaqal, barang siapa yang mana dia itu cocok sesuai ta'minul malaikata, yaitu daripada aminnya para malaikat, niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya catat hadisnya, Pak, perhatikan betul dan hayatin betul. Makanya ini tunggu imam dulu bilang A, baru kita bilang A. Idza amanal imamu fa'ammanu. Idza amanal imamu fa'amanu. Fa innahu man wafaqa, fa innahu man wafaqa ta'minuhu malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Man wafaqa ta'minuhu malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila beraminkan oleh imam, fa'amanu, maka aminkan olehmu. Aminkan olehmu. Fa'innahu, maka bahwa sesungguhnya siapa saja yang cocok kebetulan, gitu. Siapa saja wafaqa, bertepatan, aminnya malaikat, niscaya diampunkan dosanya. Niscaya diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Tuh, Pak. Nyata kalau sholat kita benar, malaikat akan meniru. Kalau sholat kita benar, malaikat akan mengaminkan daripada doa mereka. Idza amanal imamu fa'amanu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikata. Nih. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Insyaallah. Ternyata kita disuruh untuk doa kita dikabulkan melalui dari sini, melalui perantaranya. Nah, itu coba praktekkan dulu. Dari syariat itu, dari syariat, nah, disitulah rupanya malaikat berdiri ikut mengaminkan. Kalau bertepatan dia, kalau ingin dia malaikat mengaminkan daripada doanya, munajatnya, maka yaitu bertepatanlah aminnya dengan imam. Nah, itu syaratnya gitulah kalau bilang kan. Idza amana lima. Hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Berulang-ulang Pak, kalau bisa dapat dihafal, ulang-ulang. Ketika saat itu kita belum mendapatkan motivasi itu, coba cek di tempat masjid-masjid yang kita berjamaah, imam belum lagi tarik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin kata jamaah. Bagaimana bisa untuk dapat pahalanya itu? Padahal imam itu dia sedang membacakan setelah waladdallin itu Rabbil firli. Makanya bagi orang yang baca itu sunat baca Rabbil firli. Barulah amin. Kalau enggak mau berjamaah, maksudnya enggak mau berjamaah, enggak dapat keutamaan ini. Makanya beda orang yang sholatnya berjamaah dengan orang yang sholat di rumah, dia enggak dapat ini. Kabul doanya itu. Makanya orang berburu berjamaah, walaupun cuma 2. Karena malaikat ikut mengaminkan. Di mana malaikat itu mengaminkan? Bersamaan makmum dengan imam. Amin. Nah, ini makmum udah selesai amin. Imam baru mulai Yang si makmum ini dia harus tahu tentang peraturan-peraturan bagaimana caranya si makmum itu menjadi makmum, imam itu menjadi imam. Nah, ini keutamaannya. Bila coba cek. Kalau kita masih merasa masih banyak kekurangan kita dalam salat jamaah itu, ulangkan hadis Nabi. Idza amana al-imam fa amanu fa innahu man wafaqal ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baik, kita selesaikan. Kenapa solat itu disebut dengan tempat munajat? Kenapa solat itu menjadi sumber atau tempat ikhlas-ikhlasan, sumber menjernihkan hati? Beliau berkata, karena solat itu apa dia? Karena sembahasannya dalam sembahyang itu ada puji, ada doa, dan munajat itu mukhatabah, dialog, asrar, rahasia, tatkala khalis adhkar bagi Tuhan Malakul Jabbar. Itu alasan itu. Karena di dalam salat itu ada puji, sanjungan, hamdalah, ada doa, ada dialog kepada Allah. Mukhatab itu dialog itu. Mukhatab itu dialog. Tatkala khalis azkar bagi Tuhan Malakul Jabbar. Tatkala itu bersih, memurnikan zikir-zikir. Subhanallah wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu subhana rabbiyal azim. Tatkala azkar bagi Tuhan Malakul Jabbar,
dan menghilangkan kekeruhan orang yang akan demikian ini, maka yaitu dia menghilangkan kekeruhan. Kegeruhan, ada G, so ada titik kan? Menghilangkan kegeruhan kauniyah. Orang yang salat itu dapat menghilangkan kegeruhan kauniyah yang antaramu dan antara Tuhanmu, hingga khalis hatimu, hingga bersih betul hatimu. Itu. Lihat kalimatnya Pak. Apa tadi kalimatnya? Salat itu dapat menghilangkan kegeruhan. Salat itu dapat menghilangkan kegeruhan kauniyah. Nih, salat itu dapat menghilangkan kegeruhan kauniyah antaramu dan antara Tuhanmu. Apa arti daripada kegeruhan ini? Nah, ini. Apa artinya kegeruhan ini? Makna daripada kegeruhan yaitu cengkraman, cengkraman di dalam hati itu maknanya itu. Seolah-olah kalimat musannif begini, salat itu dapat menghilangkan kegeruhan kauniyah. Artinya dapat menghilangkan cengkraman alam maya ini. Nih, artinya cengkraman alam maya. Tuh. Itu cengkraman alam maya. Salat itu cengkraman alam maya. Baik, terakhir. Bila engkau dihilangkan daripada pengaruh cengkraman pengaruh kegeruhan ini, cengkraman pengaruh. Ini artinya nih Pak, berarti panjang artinya nih. Ini kitab yang di Melayunya nih, kegeruhan kauniyah. Maknanya cengkraman pengaruh alam maya ini. Kalau sudah salat itu dapat menghilangkan kegeruhan antaramu dan antara Tuhanmu, sampai betul-betul khalis hatimu, sampai betul-betul bersih benar hatimu, dan sirmu, maka khalis pada ketika itu syuhudnya, dan khalis dia daripada rahasiamu. Maka khalis pada ketika itu syuhudnya. Maka ketika saat itu artinya bersih, dan kemudian dia syuhud. Nah, itu syuhud. Dan hapus zatmu akan wujudnya. Dan hapus zatmu pada syuhudnya. Artinya di sini kata musannif, artinya Allah mengambil alih. Kalau sudah kita hati sudah bersih, Allah mengambil alih. Mengambil alih itu kalimat yang tadi itu, hapus zatmu akan wujudnya.
Allah mengambil alih pandangan batinmu itu. Jadi tidak kepada yang lain. Allah ambil alih. Hatimu ini sudah tertuju kepadaku. Nah gitu ibaratnya. Lanjut sekali lagi. Maka apabila tidak dapat orang yang sembahyang itu dalamnya, maka apabila tidak dapat orang yang demikian itu salatnya, sembahyangnya itu dalamnya kesedapan, maka apabila tidak dapat orang yang sembahyang itu dalam kesedapan, artinya seorang itu kalau dia dalam salat tidak mendapatkan tenggelam kelezatan itu. Ya. Sayyidina Ali kalau salat dicubit nggak terasa. Sayyidina Ali bila dia salat betul-betul coba cubit saya, nggak ada terasa. Kenapa? Karena dia merasakan kelezatan daripada salat itu. Seorang yang tidak dapat dia itu merasakan kesedapan dalam lautan wujudnya itu, rahasia korbun, maka menunjukkan ia atas jauhnya. Kalau seorang itu dia tidak mendapatkan daripada hasilnya, maka dia tidak mendapatkan dekat kepada Allah. Kalau tenggelamnya dalam salat itu dia tidak mendapatkan kelezatan manisnya, maka kalau seorang itu kalau lezat ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, maka dia tidak mendapatkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah dia kalam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali dalam memahami ini. Betul kita perbaikin daripada salat kita yang benar, perbaikin betul syariat kita ni, fikih salat kita ni, barulah masuk kepada batinnya dalam salat itu tadi. InsyaAllah. Inilah dia kajian kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab.